Mutafailun, mutafailun, mutafailun. Nikah kaidah di dalam pembacaan syair bahasa Arab. Karena kau dalam pernah ngiding kene ong nikah ngicu, tapi kau udah lebur ngicu. Kalau kene ong, ingat gak kene ong ngomongin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwafiqi lil ula hamdan yuwafi birrahu mutakammila. Alhamdulillahil muwafiqi lil ula. Tining sadaja puji keagungan Gusti Allah al muwafiqi lil ula seaparing pertolongan kaangkuy nanjak atau ongke dekat kamuljaan atau derajat setinggi. Hamdan yuwafi birrohu mutakammila. Kalaban pujian birrohu yuwafi birrohu mutakammila, yang seimbang. Kaula muji Allah kalaban ongku-ongku mun bisa sebanyak Allah nikah aparing nikmat ka kaula panjenengan, walaupun pada hakikatnya tak mungkin kaula bisa menghitung nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tapi sebanyak itu, harus sebanyak itu. Artinya kudu istiqomah terus menerus muji Allah nikah. Alhamdulillah paringi sehat, jaga tedung. Alhamdulillah paringi odi. Alhamdulillah paringi lancar usahana. Alhamdulillah terus kudu asyukur atas saja nikmat Allah, baik dalam kondisi senang maupun tidak senang. Kudu bambanya asyukur. Nikah mana bita elate asyukur, nikah bagian takok pas napaki, takok pas tak penter asyukur. Makanya kudu elate alhamdulillah ampian keparengi keluarga saya tak pernah ataukah parengi usaha lancar iki parengi anak-anak se nurut dekat orang tuanya. Nikah satu jana kudu syukure, termasuk sampai samangkin nikah kau laban panjenengan satu jana nikah ki odik di sehat nikah pun luar biasa nikmatnya Allah. Summa sholatu ala rasulil mustafa. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, dan kepada keluarganya wal ali ma'sahbin wattiba'in wilah, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan seterusnya para pecinta-pecintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqwal ilahi madarun kulli sa'adatin. Adapun takwa kepada Allah mada
masdaru kulli sa'adatin, itu adalah sumber segala kebahagiaan. Manabi kaulawan panjenengan terus seneng terus bahagia odi itunya bani akhirat kudu menuju takwa. Itunya nikah, itunya nikah sumber kebahagiaan na atena manusia. Nikah adalah takwa kepada Allah. Mana sampean ben kaula banyak besena senang belum tentu bahagia. Andik bini bampak senang belum tentu bahagia. Sumber kebahagiaan nikah adalah takwa kepada Allah. Wattiba'u ahwa'il habaila. Begitu juga dengan mengikuti kehendak hawa nafsu. Itu adalah pangkal atau sumber daripada kehancuran. Oningen sangat menikah. Kalau kita diibaratkan HP atau elektronik, ada positif, ada negatif. Kalau yang positif takwa kepada Allah, sedangkan yang positif, yang negatif adalah mengikuti hawa nafsu. Saya kaca orang ini kan takwa kepada Allah, benih mengikuti hawa nafsu. Karena pun pada penter nih, maksiat. Hawa nafsu ini kan sebagian daripada maksiat. Dekian pada hawa nafsu ini kan ada pembahasannya masing-masing. Inna tariqa, sesungguhnya jalan menuju Allah. Inna tariqa, sesungguhnya jalan menuju Allah. Syari'atun wa tariqatun, yaitu jalan syariat, wa tariqatun, dan jalan tariqah. Wa haqiqatun, dan jalan hakikat. Fasma'laha maka dengarkanlah olehmu apa yang akan kami contohkan. Mana bitorikoh, karena orang Madura yang khusus orang klinika ilmu napa? Torikoh nikah ilmuna eko caaki solo. Mun orangnya eko caaki salih. Lambok pada orang ketakutan. Lambok nanti ngobrol penjuru ilmu na ilmu solok juru. Torikoh jalannya, orangnya disebut salik. Kalau di dalam istilah tasyawuf itu disebut salik. Kalau orangnya disebut salik, kalau ilmunya disebut suluk. Fasyari'atun kasafinatin, adapun syariat kasafinatin seperti perahu. Wa tariqatun, adapun tariqah
kalbahrun seperti lautan, summa haqiqatun kemudian hakikat, durron gola bagaikan mutiara yang sangat mahal. Syariat ini diibaratkan seperti perahu dan thariqah diibaratkan seperti lautan. Dan hakikat diibaratkan seperti mutiara di dalam lautan. Barang siapa yang kepengen belajar thariqah atau sampai kepada makom hakikat, maka dengarkanlah apa yang ditulis oleh musannif. Fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi, adapun syariat, apa yang disebut dengan syariat? Fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi, syariat itu adalah berpegang teguh kepada agamanya Allah. Dalam hal ini dinul Islam, neku ongku berpegang teguh kepada agama Islam. Bagaimana kita tahu, kita mengontrol bahwa kita ini benar-benar berpegang teguh kepada agamanya Allah? Bagaimana caranya? Ada yang Islam KTP, ada yang Islam yang enggak, dibilang orang Islam, dibilang orang Islam nggak pernah sholat, dibilang orang Kristen nggak pernah ke gereja. Mata jelas karena agama apa. Bagaimana caranya kita tahu? Dengan mengaji kita sama-sama tahu bagaimana kita ngontrol. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita ini benar-benar sudah berpegang teguh kepada agama Islam? Wa qiyamuhu, dan mendirikan atau melaksanakan bil amri wan nahyi, wa qiyamuhu, dan melaksanakan bi amrin wan nahyin jalan, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang sama Allah. Ini tolak ukurnya. Tolak ukurnya itu kita berpegang teguh atau tidak kepada agama Allah. Tolak ukurnya itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ini jadi tolak ukur ya. Kita ini butuh sama Allah. Kita yang butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Kadangkala ada orang yang berpikir begini. Allah pun ngerti cek kau udah sibuk. Allah ngerti kau udah si anakku udah yakin. Allah nih gak ngerti. Cuk ngerti na Allah nih kan. Jangan siapa iya, ngerti cek lagar-lagar. Kengkok, pas tak ngerti kahengkok jangan si Allah sebelum banyak. Dan kadang kau udah panjenengan kepenginnya Allah ngertiin kita. Iya kan? Iya kan? Kau udah nih kamu punya utang ke aborung kau udah oleh nak utang. Masa Allah tak ngerti kan kau udah? Allah yang ngerti. Tapi engkau ngerti ini pada Allah. Karena si Allah dalam hadis qudsi napa? Sapana orang selari berkah
menuju ke sengkok, engkok ada lebih santai. Nggih bener. Sabana orang berjalan menujuku, aku akan berlari menuju dia. Barang siapa yang berlari menujuku, aku akan lebih santai sampai aku cinta kepadanya. Artinya apa? Allah nikah maha mengerti. Hanya kadang-kadang kita ini jengkel ya Allah. Tak anti tata krama, tak anti adat. Allah nikah sorongar sorongar ngartiaki sorongar kondisi keadaanna kaula ben panjenengan saja. Nggih. Kaula nikah paberes bae ben Allah nikah pun luar biasa. Polana sampean aku jeung 5 bekto, puasa, ngaji Nurul Al Hasan pas negosiasi benar. Kaula selama ini pun apa yang tahajud yang masa tak ngerti kau udah nikah banyak utang dipandangkan. Nikah tolak ukurnya melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah. Wa tariqatun utawi tariqah utawi nikah udah berkira lagi pondok Banten nikah macam utawi artena gini wa tariqatun dining tariqah akhdun bi akhwatikal wara. Apa yang disebut dengan thariqah? Yaitu akhdun bi akhwatikal wara, berpegang kepada kehati-hatian, kagas tetean. Dalam menjalankan syariat Islam, kau dalika kotu andi rasa tengate kari kalwaroi pada bebewara ada asor. Terus nikah tidak memakan barang yang subhat, tidak mengurangi timbangan, tak mengurangi literan. Padahal orang ajual bensin keluar kan ajual saliter, tak oleh mengurangi bensin. Saputo. Oleh mengurangi. Waktu bertekan keluar. Literan. Mun saya biasa nikah saya tak warok nikah pandul dem nikah. Literan nang. Epa ke atas awalnya. Duk. Saya pengalaman nanti oning nih. Tampil. Tidak berita. Kita gitu pun. Nggih. Tak oleh ngurangi katempengan. Terus akan dia sok-sok keluar. Biasanya mau orang abaru mau guna gopek kan kadang ente ngaki. Ambil permen aja ya, Pak. Kasih nare. Penare permen malolo. Ini kan bagian guruna ini kan kawalok nih. Pernah mau guna gopek mau pas benare ambil permen dia Pak takut dan kamam yang oning ndek tak ndek nek ini kayak pat saja seolah-olah ada sosok ngalak ke kokolat saja Mbak pas mau menggunakan kokolat terus ono benar nikah tengah kalau tak ke orang ini kan tak ngomongan. Mana bi sampean andi cepat waro nikah gojaki toriko.
Wa azimatun kariyadatin mutabassila. Wa azimatun ben kotu andi azimah, keinginan yang tinggi, kesungguh-sungguhan di dalam menjalankan thariqah. Sampun nalas tarepon apa jam 5 bekto pon diperbaiki. Samangken tinggal tengkalakona tinggi diperbaiki ini kan thariqah. Katipun apa si aca-aca saya kira tak punya keedek orang berumah kaulah berdagang dengan cara yang benar, tanpa mengambil haknya orang lain, tanpa tipu-tipu. Jadi nikah semuanya dilakukan dengan kesungguhan, dengan azimah, keinginan yang tinggi untuk menuju takwa. Nikah pun thariqah. Karya doten seperti halnya riyadhah. Riyadhah ini kan latihan ada bener, latihan ngurangi ngakan, ngurangi ADR, ngurangi nonton TikTok. Ini kan termasuk latihan juga. Cuman samangken mun lambok kan latihan latihan menghindari maksiat ke mata. Samangken kan maksiatnya datang tibi ke HP. Mana bisa sampean memiliki keinginan yang kuat untuk berthariqah, maka yang negatif-negatif di dalam handphone itu tidak akan dibuka sama sampean. Dihindari. Bilang biasa ki pahana orang Cina terus nikah Cinepku. hah? Cinep HP. Beengki sih ku HP. Kalau dia terus ku HP, nikah maksiatnya pun dateng ke HP, teku kamar katibian panika. Astagfirullah. Subhanallah. Nikah manabi orang seandi keinginan untuk berthariqah kepada Allah. Nikah tak etengku karena nikah apa? Latihan bagian daripada menahan hawa nafsu. Wa haqiqatun tining hakikat nika tengki napa menguna hakikat tarekat lagi. Wa haqiqatun adapun hakikat liusulihi lil maqsadi, yaitu sampainya kepada tujuannya orang berthariqah atau tujuannya seorang salik, seorang pejalan menuju Allah. Ini kan tujuannya apa? Ilahi anta maksudi, tidak lain hanya ingin lebih kenal dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, lebih cinta dengan Allah. Tujuannya cuma itu. Mun kaula pun panjenengan bila ngidingaki tarekat hakikat nikah, pasti yang terpintas nikah orang yang bisa nenter di atas air. Lagi orang senengku aku pak betul langsung pujar. Ini kan, lebu kesaktian. Mun parlo tukang seher kekel langsung tembus gini genting berempat tukang seher kakapin. Ketika bicara tentang hakikat makrifat yang terlintas dalam pikiran kaula bin panjenengan nikah adalah karomah, kesaktian. Iya kan? Nikah tujuannya orang atau thariqah sampai kepada hakikat. Tujuan utamanya adalah ingin selalu dekat dengan Allah, ingin selalu bersama Allah.
Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya sumber kebahagiaan. Oke? Sumber keselamatan, sumber kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wa musyahadun nurat tajalli bin jala. Wa musyahadun wa haqiqatun, adapun hakikat liusulihil maqsadi, yaitu sampainya kepada tujuan. Wa musyahadun nurat tajalli bin jala, dan menyaksikan. Musyahadah nikah menyaksikan. Wa musyahadun nikah menyaksikan, melihat. Nur tajalli, nur tajallina Allah binjila kala benjelas jelas. Oh, napa bisa ake orang nikah nangale Allah itu nikah? Kan pertanyaan apa nikah lagi? Apa yang disebut dengan nur tajalli? Wa musyahadun, dan menyaksikan atau melihat nur tajalli, nur tajallina Allah binjila dengan jelas. Di sini dikatakan melihat, menyaksikan, bukan meraba-raba, bukan merasa-rasa, bukan, tapi melihat. Kenapa saya kocak tajalli? Tajalli itu adalah manifestasi daripada Tuhan, manifestasi daripada Allah. Terlalu syarat. Oke, bahasanya tak ngerti kau udah. Manifestasi ini kata ngerti. Sampai seseorang itu, seorang salik itu melihat dengan jelas, dengan mata hatinya, melihat dengan jelas wujud nyata dari sifat ke Allah melalui makhluk. Ini kan namanya tajalli. Oke. Ini kan salah paham bening apa segi Allah kan nih. Nangale sampai nangale dekat nur, penampakan wujud, penampakan nurnya Allah kepada makhluknya, kepada seluruh alam ini. Saestona sakojo sebede alam semesta nikah adalah wujud daripada manifestasinya Allah, wujud penampakan nur kasih sayangnya Allah. Oke, bisa ngabes kaki dia pak berarti saja. Boni pas kali kalau pun mata boni, mungkin mun mata nikah, kangkui ngabes lagi. Saya mau manis-manis, saya molek-molek, ngapain? Kalau bermata, dohir. Tapi mana batin nikah, tekotaki mata ate nikah ngabes nangale ekala berjelas dekan nur tajallina Allah. Tapi sebelum sampai kepada tajalli nikah, tajalli. Kalau di dalam istilah ilmu tasawuf nikah beda namanya tahalli baru tajalli. Napa tahalli? Pengosongan. Jadi ampian nikah sifat marah, benci, dengki, riya, takabur, ujub, hasud. Namanya mana? Pengosongan. Pada bersampean andi jeding romana jeding oras bersee dari kotoran lumut sebeda dengiate bersee sampun bersee jedinga atena sampun napun bersee menampian melalui riyadhah, kemudian tahalli pengisian
ya saya kalaban saya fokus aing saya ya saya kalaban ilmu pikiran kalaban kefokusan seperti itu baru akan karunia Allah kita akan bisa tajadid. Kira-kira seperti itu ya. Nikah hanya cepretan aja. Sopaja sampean nikah bisa nyari guru batin. Sopaja sampean kan udah nikah bisa nyari guru rohani, guru torikoh, minta bimbing sampean. Kaangkuy aja dan menuju Allah Ta'ala. Man roma sabana oreng durron lisafinati yarsabu wa yagusu bahron summa durron hassona. Pasera orang barang siapa yang menginginkan mutiara maka naiklah ke dalam perahu, berlayarlah. Artinya kau udah nikah kau tuh udah ke syariat Islam, kemudian kau tuh berlayar. Kamu berlayarnya mengarungi kehidupan ini. Beda ombak dan kadang akan mau marah, atau mau sedih, atau mau dongkol, tinggi. Atau mau etepo orang, abang pun cucu etepo ben orang. Ini kan yang mana? Lautan kehidupan. Oke, kau tuh hadapi kehidupan ini. Ini ibaratkan lautan. Wa yaghussu bahron, dan menyelamlah ke dalam dirimu sendiri. Dalam dekat kadang mana ate abah tipi benih atena orang lain je selemi atena abah tipi summa darron hasola, maka akan mendapatkan mutiara. Tapi Nabi kau leban panjenengan tak pernah nyelem, tak pernah introspeksi diri, tak pernah masuk deka abe, tak pernah andi kesadaran, tak pernah andi rasa cinta ka Gusti Allah, cinta ka Kanjeng Nabi, tak cinta ka syariat, maka mustahil kita akan sampai kepada mutiara. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.